Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullahi wa salam ala man jabil mu'jizat. Salatullahi wa salam ala man jabil mu'jizat. Muhammad wal alil kiram wa sahbihi dhil karamat. Muhammad wal alil kiram wa sahbihi dhil karamat. Salatan tunjina biha minal ahwali wal afat. Salatan tunjina biha minal ahwali wal afat. Wa taqtadi ya Allah biha jami'a ma lana al-hajat. Wa taqtadi ya Allah biha jami'a ma lana al-hajat. Wa ya Sayyidi ya nur al-anwar nawir lana bin nur al-abrar. Ya Syafi'i ya sirr al-asrar. اشفع لنا في حضر الجبار. يا شافعي يا سر الأسرار. اشفع لنا في حضر الجبار. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا ربي به سألنا للذنوب اغفر عنا، للزلفى دنيا أخرانا. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا قياسي
يا بشيرا يا نذيرا أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور الله يا نبي سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabil husnil khatimah. Wa min asbabil husnil khatimah, dan diantara sebab-sebab meraih husnul khatimah al-muwadhabah, merutinkan ala hadhi doa, atas ini doa, wahwa, dan dia doa, Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Doanya kalau kita mau husnul khotimah, Allahumma, duhai Allah, akrim hazihil ummat al-muhammadiyah, muliakanlah umat Sayyiduna Muhammad bijamili awaidika, dengan keindahan orang-orang yang kembali kepadamu fid darain, di dua negeri itu dunia wal akhirah, ikraman liman ja'altaha, berupa kemuliaan bagi orang yang telah engkau jadikan kepada ummah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam. Wa minha, dan diantaranya doa al-mawadhabatu. Al-mawadhabatu yaitu merutinkan ala hadzal doa, atas ini doa, baina sunnatis subuh, di antara salat sunnah subuh, wa fardhihi, dan fardunya subuh. Ya, berarti qobliyah subuh dan salat subuh diantaranya. Sebelum salat subuh, qobliyah subuh dulu, habis itu baca doa ini, baru subuhan. Apa itu doanya? Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, ampunilah umat master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma rahim ummat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, sayangilah umat master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, tutuplah semua yang mesti ditutup, kekurangan, aib dari umat Sayyidina Muhammad, master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, tambahlah yang perlu ditambal ya Allah, umat Sayyidina Muhammad, umat dari master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, perbaikilah umat Sayyidina Muhammad, umat master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma a'iqi ummat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, sehatkanlah umat Sayyidina Muhammad, master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma hafadh ummat Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, peliharalah umat master kami Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadir rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Duhai Allah, berikanlah kasih sayang atau rahmatilah umat Sayyidina Muhammad, master Sayyidina Muhammad, rahmatan ammatan, yaitu rahmat kasih sayang yang menyeluruh ya rabbal alamin. Duhai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Duhai Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan, ampunan yang menyeluruh ya rabbal alamin. Duhai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, lapangkanlah dari umat Sayyidina Muhammad, umat master kami Sayyidina Muhammad, farajan ajilan, kelapangan yang segera,
segera lapang kalau lagi sempit. Ya Rabbal Alamin, duhai Tuhan seluruh sekalian alam. Wa minha mulazamatun hazard doa wa huwa, dan diantara adalah membiasakan doa ini, yaitu ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika, dengan kekuasaanmu ya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, ighfirli kulla syai'in, ampunilah aku atas segala sesuatu, wala tas'alni an kulli syai'in, dan janganlah engkau menanyakan atas diriku atas segala sesuatu, wala tuhasibni, dan janganlah engkau menghisabku fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, wa'atini kulla syai', dan berikanlah aku atas segala sesuatu, ya Rabba kulla syai' bi qudratika ala kulla syai'in fili kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'atini kulla syai'. Doanya itu doa kalau kita mau husnul khotimah. Jadi diantara kita bisa meraih husnul khotimah adalah mendoakan umat Sayyidina Muhammad, mendoakan sesama muslim, mendoakan sesama mukmin. Diantara kita kalau mau husnul khotimah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita mencerca sesama muslim, mencerca sesama mukmin, bisa-bisa kita jadi su'ul khotimah. Nauzubillah summa. Jangan gampang ya, apalagi melaknat orang. Mati lu, jangan. Insyaallah. Doakan kasih sayang kepada semua orang, ya, kepada umat Sayyidina Muhammad. Karena yang berhak memberikan hidayah itu cuma Allah. Bahkan baginda Nabi itu ditegur oleh Allah ketika mendoakan saudaranya yang belum mau masuk Islam. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kasih sayang kepada semua umat, kepada sesama manusia, itu yang akan menghantarkan kita kepada husnul khotimah. Ya. Dalam kehidupan kita nih, suami sama istri, kita pengen suami kita benar, doain yang benar, jangan ngeluh melulu. Wahai perempuan, suami kamu belum benar, doain, bukan ngeluh. Wahai suami-suami, istri kamu recet, doain, bukan ngeluh. Doain istri yang lecet, yang cerewet, yang bawel, baik salah, apalagi salah. Ngerjain kebaikan aja salah, apalagi ngerjain kesalahan. Ada perempuan model gitu banyak. Pokoknya dia mah seenaknya dewe, perempuan mah ngikutin kata hatinya. Kalau kata hatinya A dia mah A, kalau kata hatinya dia B dia B, biar kata bener, biar kata salah. Karena benar dan salah menurut undang-undang pernikahan itu milik istri ya. Pasal 1, istri mah nggak pernah salah, Masya Allah. Sekalipun salah itu, masih pasal 1 nih, sekalipun salah, pantang minta maaf, Masya Allah. Dan perempuan. Pasal 2-nya, kalau salah dan disuruh minta maaf, lihat pasal 1, Masya Allah. Tapi begitulah, wahai laki-laki, kasih sayangilah istri kamu. Jangan malah dibentak-bentak, jangan malah dibanting-banting, karena banting istrinya. Jangan.
Ini istri pengen dibanting, baik. Jangan, nggak boleh ngebanting istri, dosa. Kalau kamu pengen punya istri yang tunduk lagi taat kepada dirimu, tunjukkan dulu taat dirimu kepada Allah. Dimulai dari mendoakan umat Sayyidina Muhammad. Siapa? Istri kamu atau umat Sayyidina Muhammad itu mah? Emang istri kamu umat siapa? Umat Bajabrong? Nah, enggak, istri kamu mau umat Sayyidina Muhammad. Nah, doakan dulu itu istri kamu, doakan dulu itu anak kamu umat Sayyidina Muhammad, doakan tetangga kamu, doakan ya saudara-saudara kamu gitu. Kalau kamu mau husnul khotimah. Kalau kamu nggak mau husnul khotimah, kebalikannya suul khotimah, ya udah laknat terus istri kamu. Dasar perempuan bawel, masya Allah. Mulutnya doer, udah atas doer, bawahnya gede. Astagfirullah. Dimarahin mulu. Doain, istrinya didoain. Udah bah, gak ada kata udah, yang namanya doa mah terus sampai kamu wafat. Itu namanya doa. Karena doa itu mah bukan masalah dijabah atau tidak, kan tadi sesungguhnya kita nggak bisa ngasih hidayah, tetapi Allah yang ngasih hidayah. Doa itu adalah bagian kasih sayang kita kepada istri, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian komunikasi cinta kita kepada Allah. Komunikasi cinta kita kepada Allah itu doa, bukan masalah diijabah atau tidak. Ya. Atau kalau mau ngomongin diijabah atau tidak, ketika kamu sudah doa itu sudah diijabah, artinya Allah mengizinkan kamu untuk berdoa. Dalilnya mana, Pak? Ud'uni astajib. Kamu berdoa pasti aku berikan, aku ijabah untuk kamu, itu mah pasti. Artinya ketika kita sudah dibiarkan Allah, diizinkan Allah untuk berdoa, udah pasti diijabah. Yang kepikiran-kepikiran itu kita doain, udah pasti diijabah. Itu janji Allah. Jadi nggak usah khawatir kapan diijabahnya. Nggak usah khawatir lama atau sebentar. Modelnya, bentuk ijabahnya seperti apa, itu terserah Allah. Terserah Allah karena sudah diijabah. Kita mah merajut saja komunikasi cinta kita kepada Allah. Nggak usah mikirin diijabah, udah pasti diijabah itu. Begitupun engkau wahai para wanita, jangan ngeluh mulu mengenai rezeki suamimu, mengenai kelakuan suamimu, mengenai kelakuan anak-anakmu. Doa, doa, doa. Ya Allah, panjangkanlah umur suamiku, begitu. Mudahkanlah usaha suamiku. Sehatkanlah badannya. Mudahkan rezekinya. Selamatkan ia mulai pergi sampai pulang kembali. Ampuni segala kesalahannya. Tuh doain, jangan mawel bulu kepada suami. Abah, suami saya begini, suami saya begitu. Nggak penting diomongin ke saya, geh, malah nambahin dosa karena membuka aib suami. Nggak usah diomongin, cukup kamu doain. Abah, saya sudah doa. Nggak ada istilah sudah doa. Rajin komunikasi cinta kamu sama Allah, rajut komunikasi cinta sama Allah, wahai perempuan. Bukan masalah diijabah, udah pasti diijabah, udah pasti Allah perbaiki suami kamu, pasti itu mah kalau kamu sudah doa. Tapi jangan berhenti doanya, terus-terusan merajut komunikasi cinta kepada Allah. Ya. Bagaimana bisa mau cinta kepada sesama makhluk? Suami istri berantem melulu. Anak sama bapak pakai selek, masya Allah. Ada anak sama bapak selek. Ke tempat saya mah ada. Lu ngapa? Lagi selek gua mau bapak gua. Astagfirullah. Abang-abangnya selek.
Kalau saya bilang mah itu otaknya yang selek itu, kamu bapaknya selek. Hati. Bapak ke anak, anak ke bapak, saudara ke saudara, ke tetangga dan segala macam. Sama saudara doain, saudara kita doain. Itu bentuk kamu bisa menyayangi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma teori, pengen menyayangi seluruh makhluk Allah. Jangan cuma teori. Dimulai dari diri kamu, istri kamu, anak kamu, saudara-saudara kamu, tetangga-tetangga kamu, baru ngomongin yang lebih umum. Begitu cara baginda Nabi ketika baginda Nabi berdakwah. Dari dirinya, istrinya, sahabat terdekatnya, saudara-saudaranya, terus gitu. Masalah diberikan hidayah, ada yang dikasih seperti pamannya Sayyidina Hamzah, ada yang dikasih seperti saudara-saudaranya Sayyidina Ali dan yang lainnya dari Bani Hashim. Ada yang gak dikasih sama Allah seperti Abu Lahab. Atau itu mah terserah Allah. Jangan kita yang menentukan, kita mah cukup mendoakan. Doa supaya kita bisa husnul khotimah, maka doakan yang baik-baik kepada sesama muslim. Ini malah dilaknat sesama muslim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nah, di antara doa-doanya yang paten ya, ini biasanya dipakai sama Thariqah Samaniyah. Bahkan ada riwayat di siapa yang istiqomahkan ini doa, maka insya Allah akan diangkat menjadi wali abdal. Hadisnya sahih. Di antara doa-doanya itu Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad ila akhir. Itu mendoakan umat Sayyidina Muhammad. Ampuni umat Sayyidina Muhammad, berikan kasih sayang umat Sayyidina Muhammad. Fadhal Habib, fadhal. Doakan yang terbaik kepada umat Sayyidina Muhammad. Marhaba Habib. Berkhair ya. Habib ada sehat ya. Itu. Doakan umat Sayyidina Muhammad, kita doain. Ya. Kalau kita kebalikannya, berarti kitanya bukan mengharap husnul khotimah. Marah kita mengharap su'ul khotimah. Duhai Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arfir, Allahumma raham. Duhai Allah, sayangi umat Sayyidina Muhammad tuh. Duhai Allah, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, tutup aibnya, jangan dibuka-buka. Dia bah ngutang sama saya kagak dibalik-balikin, astagfirullah, jangan dibuka-buka. Dia begini, dia begitu, masya Allah, masya Allah. Doain, lakukan yang terbaik terhadap umat Sayyidina Muhammad. Gak akan bisa kita memenuhi hati kita dengan kasih sayang kalau kita nggak melatih hati kita dengan mendoakan umat Sayyidina Muhammad. Gak akan bisa. Kita disuruh langsung kasih sayang sama umat Sayyidina Muhammad, itu mustahil. Karena apa? Kita punya ego, mereka punya ego. Kita merasa benar, mereka juga merasa benar, mustahil. Bagaimana caranya? Sering-sering mendoakan yang baik-baik. Itu lama-lama nanti hati kita dikasih kasih sayang sama Allah. Tapi dianya nggak berubah, nanti Allah yang akan berubah dia menjadi baik sama kita. Itu gitu.
Nih yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang berdakwah di jalan Allah, gak usah pakai marah-marah pengen memperbaiki umat Sayyidina Muhammad. Doain yang baik-baik. Gak usah pakai disalah-salahin umatnya Sayyidina Muhammad. Doain yang baik-baik udah. Nanti dari kebaikan yang engkau sampaikan melewati doa, Allah yang akan merubah hatinya menjadi sayang sama kamu. Kalau mereka nggak sayang sama kamu, nggak menghormati kamu, nggak menghargai kamu, nanti Allah yang akan membuat hatimu ikhlas dengan perbuatan mereka kepada kamu. Begitu kuncinya. Cuma jadi ustadz ngambek mulu. Gimana saya bahas kurang apa, saya mengajak mereka kepada kebaikan. Saya sholat di musola, salah. Sholat saya kelamaan, Masya Allah. Kagak sholat di musola, salah. Masa ustadz nggak sholat jamaah? Saya ngajak kebaikan, salah. Nggak ngajak kebaikan, salah. Saya dihasut sama orang, saya didengki sama orang. Hei, yang hasut itu bukan mereka kepada kamu. Bisa-bisa kamu yang hasut kepada orang tersebut, merasa kamu dihasut oleh orang lain. Hati itu cerminannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Saudara kita merasa dihasut sama saudara. Yang paling penting kita introspeksi dulu, jangan-jangan kita yang hasut kepada saudara kita. Ngapain kita mikirin hasutnya saudara kita, toh kita nggak bisa merubah dia. Jangan-jangan kitanya yang hasut sama dia, sehingga kita merasa dia yang hasut sama kita. Begitupun sama umat. Siapapun yang sebel sama kita, jangan kita pikir sebelnya dia sama kita, tapi kita pikir kitanya bisa sebel gak sama dia. Karena yang kita bisa rubah itu diri kita, bukan dia. Dia mah yang rubah adalah Allah. Kita bisa nggak terimain diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi nggak ada lagi ceritanya sama tetangga berantem-beranteman nih. Biar kata kita dimusuhin orang sekampung, tetap doain orang kampung tersebut. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan untuk diri kamu. Nanti ada perjalanannya. Kalau memang nanti lama-lama orang kampung tersebut nggak baik-baik juga sama kita, sekian tahun, nanti Allah akan membuat kita hijrah, berpindah dari tempat tersebut, dan akan diterima di tempat yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Cuma pasti. Yang penting doain yang baik-baik. Ini mau kagak, ya Allah, biarkan mati. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bisa-bisa su'ul khotimah ntar kita kalau doain yang jelek-jelek sama orang. Ada orang jatuh di jalan tuh gara-gara waktu sama gua. Nauzubillah, jangan. Itu berarti kita yang hasut, kita yang dengki di hati kita itu. Harusnya mah ada orang jatuh di jalan, ya Allah ampuni dosanya. Semoga dengan sakitnya dia berguguran juga dosa-dosanya. Mudahkan segala urusan gitu. Ini mah kagak. Enggak apa, saya mau kesel sama dia, biar mati sekalian. Astagfirullah. Gimana mau jadi hamba yang penuh kasih sayang kalau kayak gitu? Padahal kata Allah kemarin, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang semua yang di dunia, maka akan dikasih sayang oleh siapa-siapa yang di langit. Doain yang baik-baik ya. Mulai sekarang gak ada lagi istilahnya berantem sama tetangga, sama saudara, sama istri saya, semua nih. Doain aja udah yang baik-baik. Berantem, hilangin tuh berantem. Sekali udah istighfar, minta ampun. Kita yang introspeksi diri, yang ngaji yang introspeksi diri. Yang kagak ngaji mah susah introspeksi gimana. Dia aja nggak diizinin sama Allah untuk datang ke majelis. Dia aja nggak diizinin sama Allah untuk datang ke majelis. Lah kita pengen dia berubah, kagak mungkin. Enggak sengaja saya gituin bah biar dia berubah. Allahu Akbar. Emangnya ngerubah manusia kita?
Yang berubah manusia adalah Allah. Kita hanya mendoakan, kita yang memperbaiki diri kita sendiri. Doa ini ya, sholawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa orang kampung sini, mudahkan segala urusan dunia wal akhirah orang kampung sini. Gitu. Nanti orang kampung sini tuh yang sebel-sebel sama kamu tuh dirubah hatinya untuk bisa cinta sama kamu tuh. Atau minimal mereka nggak bisa cinta sama kamu, minimal kamu nggak akan peduli dengan perilaku mereka kepada kamu. Allah bikin hati kamu tuh menjadi kebal untuk nggak mikirin mereka, sebab kamu berdoa kepada Allah. Enggak, pengennya mah dibales baik, pengennya mah semua orang baik aja sama kita. Waduh, dan jangan-jangan kitanya yang sombong ya. Pengen semua orang baik sama kita. Emangnya kita orang sempurna dibaikin sama semua orang? Kita juga banyak salahnya. Kita juga banyak salahnya. Ya. Yang begini-begini bisa dipraktekin. Pasti bisa dipraktekin. Gak mungkin hadis baginda Nabi sampaikan kalau nggak bisa dipraktekin sama umatnya, itu nggak mungkin. Nggak ada istilah itu kan Nabi, saya mah nggak bisa. Baginda Nabi itu adalah hadiah dari Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hadiah. Semua yang dilakukan baginda Nabi pasti bisa dilakukan umatnya. Umatnya mau apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya. Nih saya kasih ini. Ya. Kuncinya supaya kita bisa ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tanamkan semua ibadah kita itu, kita yakini bahwasanya itu yang dilakukan baginda Nabi kepada Allah. Misalkan lagi sholat, kita yakini sholat kita ini sebagaimana sholat baginda Nabi kepada Allah. Bukan sholat kita, tetapi karena baginda Nabi kita sholat. Karena baginda Nabi kita sholat. Paham tak? Dalam hati, ya Allah, saya sholat ini karena ngikutin baginda Nabi. Begitu, maka sholat kita ngikutin baginda. Hasilnya sebagaimana yang diberikan Allah kepada baginda Nabi. Itu semua ibadah, sholat, ngaji, doa, sholawat, puasa, lakukan semua semata-mata karena itu telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Kita bisa melakukannya karena baginda Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kalau baginda Nabi melakukan itu, pasti tidak akan tertolak. Begitupun kita, apabila kita melakukannya karena yang dilakukan baginda Nabi, pasti nggak bakal tertolak. Tapi kalau kita menyandarkan ibadah itu kepada diri kita sendiri, kalau salah nanggung sendiri, kalau benar ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Karena kenapa? Disandarkan kepada kebanggaan dirinya sendiri. Gitu. Paham gak nih maksudnya? Mulai sekarang baca Quran, saya baca Quran sebagaimana baginda Nabi membaca Al-Quran. Saya sholat sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Baru yang kita lakukan itu akan meraih cinta dari Allah. Karena sesungguhnya Allah hanya mencintai satu makhluk, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa dicintai oleh Allah lantaran Allah mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini nggak pantas dicintain Allah, nggak pantas. Ibadah yang males, maksiat mah sering, lalai mah waduh doyan, hobi lalai. Ya. Tapi kita bisa dicintai Allah lantaran Allah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta umatnya untuk dicintai oleh Allah. Makanya kita ibadah selalu sandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh gitu. Nah, kamu bisa menyayangi orang lain, kamu sandarkan
Ini mah umat Rasulullah, jangan disakitin. Begitu. Ini mah umat Rasulullah, jangan disumpahin. Ini mah umat Rasulullah, jangan dimusuhin. Begitu disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Paham enggak? Jadi kita tuh nggak ada kebencian sama orang. Dia berbuat salah, kita mudah maafin. Karena kenapa? Umat Rasulullah. Itu. Dia sebelah sama kita, ya udah dah maklumin aja. Saya juga manusia biasa. Kenapa Pak? Umat Rasulullah. Oke. Selalu sandarkan kepada Rasulullah. Yakin kita bakal dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai baginda Nabi, kelak dia pun mencintai baginda Nabi, kelak dia akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di akhirat, di dunia wal akhirat. Dunia wal akhirat nih. Ente tahu Prabu Siwa, orang Hindu tuh punya Tuhan namanya Siwa. Itu mah aslinya manusia yang dijadiin dewa. Wisnu, Brahma, segitunya mereka tuh sampai-sampai bisa muncul Siwa di hadapan mereka dengan nyebut nama Siwa, dengan memuja-muja Siwa. Tuh muja, dia muja Siwa. Kenapa kita yang udah jelas-jelas baginda Nabi adalah makhluk nomor 1 di seluruh alam semesta, gak bisa kita puja kepada baginda Nabi Muhammad? Puja itu Siwa mah gak ada apa-apanya. Kita tidak menyembah baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang Hindu menyembah Siwa, tidak. Tapi kita memuja kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti baginda Nabi Muhammad SAW akan hadir dalam kehidupan kami. Begitu caranya. Begitu cara mencintai. Tapi dimulai dari mencintai umatnya, dimulai dari menghidupkan sunnahnya, dimulai dari memperbanyak sholawat kepadanya dan memuja-muja beliau. Cukup pikirin baginda Nabi. Ada yang nyakitin kita, bodoh amat, baginda Nabi Muhammad SAW. Udah gitu. Gak ada duit, udah baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu pemimpin dunia. Sahabatnya kayak kaya. Beliau sampai makan aja. Ketika ditanya kepada Ibu Aisyah, adakah makanan? Tidak ada. Maka hari ini aku berpuasa. Masya Allah. Si Adin bangun tidur gila, langsung makan. Masya Allah. Itu pemimpin umat namanya. Udah gak ada duit mah tenang baik. Tapi gue mati. Astagfirullah. Enggak insya Allah. Umat baginda Nabi mah gak ada yang susah kalau selalu memikirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mulai hari ini ya, mumpung di bulan Rabiul Awal, tanamkan cinta kasih sayang kita kepada baginda Nabi melalui mencintai umatnya. Jangan saling berpecah, jangan saling berantem, jangan saling menuding, jangan saling membuka aib. Cukup kalau udah tahu ya udah doain lah yang benar-benar. Udah dimulai dari diri kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, doain yang baik-baik. Susah bah, dimulai. Kalau nggak dimulai nggak bakal bisa dimulai. Kalau enggak mah terus kesalahan orang mah pasti ada terus di mata kita, pasti. Kelemahan orang mah pasti ada terus di mata kita, itu pasti. Begitupun kesalahan dan kelemahan kita selalu ada di mata orang lah. Orang itu pasti. Doain. Ya, baru kita bisa meraih cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, ini umat yang cinta pada umatnya juga ya tadi. Wa fihi salasuna mau'izah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji semuanya dapat kita amalkan, khususnya untuk diri saya pribadi, dan membawa kebaikan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin.